Yang main-main HP, HP-nya besok hilang. Amin. Enggak ya, enggak. Nyanting Ustaz ini bukan main-main. Baik, kota Liman yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ana merasa bahagia bertemu dengan antum semua di sini. Dan Ana juga mohon maaf, sebenarnya Ana belum pantas duduk bersama Ustadz Kabir. Yang Ustadz Kabir, Ustadz Eko Al-Buzia. Kalau saya Ustadz Sogir, kecil kan orangnya ya. Ustadz Sogir, dia Ustadz Kabirnya. Mohon maaf kepada seluruh asatidzah, Ustadz-ustadzah yang sempat hadir kalau saya lancang berada di depan antum semua. Dan saya rasa juga materinya itu cukup ya dari Ustadz Eko Al-Buzia. Cukup nggak kira-kira itu? Cukup ya? Kalau cukup, saya cukupkan gitu loh. Nah? Cukup ya? Kurang banyak. Ya, sama saja gitu loh. Baik, kota Liman, sambil menunggu kalau nggak bisa PowerPoint-nya, ya udah nggak usah pakai PowerPoint, antum saya saja yang pakai gitu loh ya. Ini pakar sejarah, para sejarawan itu membuat satu teori gini. Sebuah peradaban itu akan melalui fase seperti ombak. Tahu ombak ya? Pernah ke laut? Halo? Pernah ke laut? Pernah ya? Lo nggak pernah banget temen gitu. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada, adanya di Damam ya. Namanya laut itu ombaknya dari bawah terus ke bawah atau ke atas? Atas, baru ke bawah lagi gitu. Itu teori peradaban yang selalu ada. Dan ketika diterapkan di semua peradaban, baik peradaban yang Islami atau peradaban yang non-Islam, sama arti. Mau untuk terapkan ke yayasan, terapkan ke perusahaan, sama. Dimulai dari awal, naik. Apa indikator peradaban itu sukses? Kalau komponen pembangun peradabannya itu minim tapi hasilnya maksimal. Kayak peradaban Rasul, SDM-nya ala kadarnya. Perang senjata cuma kuda, panah, tombak, seadanya. Tapi bisa sukses gitu ya. Nah, dari zaman Rasul naik puncaknya pada masa siapa? Umar bin Khattab. Sini muncak nih. Orang-orang Arab yang nggak tahu apa-apa jadi bisa mengalahkan Persia. Betul ya? Padahal Persia, Masya Allah lagi dalam sejarahnya, rajanya itu konon ya, Allah alam, kata Ibnu Jarir dan yang lainnya, selirnya saja itu sampai 2000-an loh. Antum satu aja kadang ada yang belum dapat gitu ya. Sampai 2000, istri resminya 200 seperti itu, Masya Allah. Bala tentaranya kalau orang Islam naik kuda, mereka naik gajah. Tapi karena sedang muncak-muncaknya, ya berhasil dibuka semua. Baitul Maqdis dibuka pada masa Umar bin Khattab. Tapi sebagai sebuah teori peradaban yang memang sudah sunnatullah, setelah muncak stagnan. Lah ya kan? Stagnannya pada masa Utsman nanti. Di sini ini mulai stagnan. Futuhat mulai sedikit, ya ada tapi mulai sedikit. Terus kemudian turun pada masa Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin selesai, diganti Bani siapa? Bani Umayyah. Bani Umayyah juga dari awal lagi. Dari siapa pendirinya? Muawiyah. Naik puncaknya apa? Siapa puncaknya? Umar bin Abdul Aziz. Betul apa ya? Enggak betul ya, terserah antum dah. Naik muncak, saking muncaknya orang kagak mau nerima zakat. Cari orang terima zakat sulit, Masya Allah kan? Ya sudah. Tapi setelah itu juga turun selesai. Naiklah siapa? Siapa setelah itu? Halo? Setelah Bani Umayyah siapa? Bani Umayyah ya? Iya, dari awal juga kan? Siapa pendirinya? Itu jarang baca sejarah kayak anak ya. Bacanya Facebook terus tadi. Kayaknya baca Facebook sama WA sama lain aja ini.
Aman ya. Dari awal juga naik. Puncaknya pada masa siapa? Harun Rasyid. Ya kata Harun Rasyid, hai hujan turunlah kamu dimanapun, datang hasil hujan saya. Kata Harun Rasyid seperti itu. Puncak kan setelah itu juga turun seperti itu. Dan urut saja, antum urut saja sampai terakhir khilafah Utsmaniyah. Puncaknya sampai bisa membuka Konstantinopel. Tapi setelah itu juga selesai tahun 1924. Siapa yang mau nambahi sekarang? Insya Allah kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya bisa? Sudah baik ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tadi sama Ustaz Eko, Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan ke beliau. Semoga cepat lulus beliau ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Indonesia memerlukan sosok-sosok seperti beliau ini. Sudah ditunggu oleh bangsa kita. Sama beliau sudah disinggung, luar biasa, mendetail sekali, dan itu juga sudah menyeluruh buku gitu ya. Jadi anak mungkin akan sekilas saja seperti itu. Kata iman, para pakar sejarah Islam menisbatkan Abdullah bin Sabah itu kepada Sabah. Pernah dengar kalimat Sabah ya? Ada surat namanya surat Sabah. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Nah, disebutkan kalimat Sabah itu dalam Al-Quran. Bisa kan? Baik Afifillah, asal usul Sabah, pakar sejarah Islam menisbatkan Abdullah bin Sabah pada kaum Sabaiyun. Itu Ibnu Asakir, maksudnya sejarah dari Ibnu Asakir. Atau Himyariyun, itu yang bilang Ibnu Hazm. Atau Hamdan Al-Baladiri, yang mengarah pada kesimpulan mereka sepakat nenek moyang Abdullah bin Sabah itu berasal dari Yaman. Itu saja kesepakatannya mereka. Terus kemudian referensi sejarah tentang Bapak Abdullah bin Sabah tidak banyak. Tapi ngapain kalau memang? Yang penting orangnya ada. Bapaknya kita tidak tahu, ya sudah, gak usah repot-repot. Kita juga punya, bukan kita ya, Indonesia pernah punya panglima yang gagah berani, bersumpah, sumpahnya terkenal catat sejarah sampai sekarang, Sumpah Palapa. Siapa tuh namanya? Gajah Mada. Siapa yang tahu nama bapaknya? Hah? Ketantang, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Tapi semua percaya nggak ada itu Gajah Mada. Ya ada. Bapaknya mana? Udahlah. Yang penting ada bapaknya. Itu kan seperti itu. Sumber sejarah itu berbeda-beda seperti itu. Tapi ada. Kemudian untuk pendapat yang kuat tentang ibu Abdullah bin Sabah, sebagaimana disebutkan Syekhuna, yaitu ibunya adalah seorang Habasyah berkulit hitam, makanya beliau disebut sebagai Ibnu Sauda. Adapun asal usul Yahudi bagi Abdullah bin Sabah adalah kesepakatan semua pakar sejarah Islam tanpa khilaf. Ibnu Jarir, Ibnu Asakir, Ibnu Athir, Al-Baghdadi, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain semuanya sepakat. Namun ada kalangan orientalis yang meragukan, menyaksikan gitu. Ada tidak sebenarnya Abdullah bin Sabah ini kaitannya dengan Yahudi? Karena kata mereka, orientalis ketika meneliti apakah benar Abdullah bin Sabah ini ada kaitannya dengan Yahudi? Diteliti, kata mereka lebih dekat dengan Kristen gitu. Kemudian penulis menyimpulkan memang Yahudi, tapi Yahudi yang terpengaruh dengan pemikiran Kristen karena hijrah ke Yaman pada masa itu. Kemudian Matalinan, awal kemunculannya sudah ya disebutkan oleh Ustaz Eko tadi, pada tahun kurang lebih 30 Hijriah di Hijaz, berkeliling ke penjuru Islam untuk menjalankan misi memecah belah barisan umat Islam. Pada tahun yang sama mendatangi Syam untuk mengadu domba, sudah dapat pengikut, terus kemudian diusir oleh penduduk. Penduduknya masih pada waspada, ini orang agak benar, diusir seperti itu. Terus kemudian konon juga pada tahun ini berhasil membuat Abu Dzar protes pada Muawiyah. Ada riwayat mengatakan, jadi datang ke Abu Dzar,
ngadu domba antara Abu Dzar dengan Muawiyah. Akhirnya Abu Dzar protes ke Muawiyah, tapi pendapat ini didhaifkan. Di Basrah menemui Amir Basrah Abdullah bin Amir, namun diusir juga. Aku sudah dapat pengikut, gitu loh. Di Basrah juga. Dimasuk Kufah tahun 33 Hijriah, namun diusir juga oleh penduduknya. Sayangnya juga sudah dapat pengikut juga di Kufah. Setelah di Kufah, dia menuju ke Mesir dengan misi yang sama. Ibnu Katsir menyebutkan pada tahun 34 Hijriah. Namun sekarang misinya beda. Sekarang membungkus misinya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau awalnya dulu kurang cerdas gitu, sekarang belajar dari pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga gitu kan katanya. Itu selalu diusir. Udah, gimana dia merubah ini? Merubah gaya bahasanya, gaya rekrutmennya dirubah. Akhirnya di Mesir dia berhasil mendapat banyak simpatisan dan mulai mencerah Amir Mesir yaitu Amr bin As. Kemudian, apakah Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif yang disebutkan Ustaz Eko tadi? Semua referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia real, ada di sosok, hakikat ada, bukan fiktif. Itu disebutkan Ibnu Jarir al-Tabari, Abul Hasan al-Ash'ari, Al-Malqi, Al-Baghdadi, Ibnu Hazm al-Andalusi, Al-Istira'i, Al-Sihristani, Al-Razi, Al-Qurmani, Ibnu Athir, Al-Zahabi, Ibnu Hajar, Asqalani, juga Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan itu adalah sosok yang nyata. Referensi generasi awal Syiah juga menyebutkan Ibnu Sabah itu ada. Referensi generasi awal. Sebagai contoh, ulama mereka yang bernama An-Nasyi' al-Akbar, terus Al-Qumi, An-Nubakti, Al-Kashi, Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya mengatakan ada. Kemudian Ibnu Sabah dalam pandangan orientalis dan para pemikir modern. Nah, untuk orientalis itu ada yang mengatakan Ibnu Sabah itu nyata, tapi juga sebagiannya mengatakan fiktif. Terus kemudian pemikir Muslim modern kebanyakan menguatkan Ibnu Sabah itu adalah sosok yang nyata, ada, benar-benar ada. Ini penulis menyebutkan diantaranya ada Prof. Mahmud Syakir, juga Dr. Yusuf Al-Ishi, Said Al-Afghani, Dr. Ahmad Al-Talibi, Dr. Mahmud Qasim dan yang lain-lain. Namun juga ada pemikir dari kalangan Arab yang menafikan Abdullah bin Sabah. Enggak kata mereka. Itu diantaranya adalah Dr. Toha Husain, juga Dr. Jawad Ali. Itu pernah dengar Dr. Toha Husain? Pernah dengar? Pernah dengar Ronaldo? Pernah ya? Toha Husain kayaknya yang senang baca pemikiran itu seharusnya tahu gitu siapa beliau gitu. Kalau nggak tahu nanti tanya sama Ustaz Eko gitu. Terus kemudian pemikir Syiah modern juga kebanyakan menafikan nggak ada itu, nggak ada kata pemikir Syiah modern. Ini catatan kenapa ini saya tambahkan sendiri dah gitu ya. Cari-cari di buku nggak ada, mungkin ada di ringkas. Kenapa kok dianggap nggak ada gitu? Faktor pendorong penulis Syiah modern mengingkari eksistensi Ibnu Sabah kemungkinan. Mengapa kok orang-orang Syiah modern, para pemikir, penulisnya mengatakan Ibnu Sabah nggak ada? Ya kata Ustaz Eko tadi, jika terbukti keberadaan serta ajaran yang diajarkan, pastilah kalangan awam Ahlus Sunnah akan sangat sulit mereka kelabui untuk mendukung gerakan pensyiahan umat Islam. Sekarang ada gerakan besar juga di dunia ini untuk mensyiahkan negeri-negeri Ahlus Sunnah biar mendukung Syiah. Nah kalau ini Ibnu Sabah dibilang ada, mereka menyebutkan ada, ya gampang orang awam tuh ajaran Yahudi yang kamu ajarkan kan gitu gampang saja. Untuk orientalis sendiri banyak kemungkinan faktor yang mendorong mereka mengingkari. Bisa jadi perbedaan penilaian keilmiahan. Jadi standar ini dianggap ilmiah menurut Islam dan menurut orientalis kadang beda gitu. Kadang-kadang beda. Kita kalau ngambil hadis sahih yang menurut kita mattasalah sanaduhu binaqli al-adli al-dhabiti min awal sanadi ila muntahahu wa khala min asyudud wa illah. Kalau menurut mereka kadang yang penting ada sumbernya, terlepas seorangnya pembohong atau tidak. Jadi kadang standar keilmiahan itu berbeda. Bisa jadi juga karena ketidaktahuan gitu. Namanya kita studi itu lagi, semakin kita tinggi studi, kalau studi 2, S3 gitu, bukan semakin luas ilmunya gitu loh, tapi semakin dalam gitu ya.
Nggak semakin luas melebar, tapi semakin dalam. Nanti spesifikasinya di mana nih, takhosusnya apa? Biasanya seperti itu. Nah kadang satu takhosus dalam sekali, tapi takhosus yang lain bisa jadi tidak tahu, bisa jadi karena ketidaktahuan, atau bisa jadi karena kepentingan. Kadang-kadang orang peneliti itu dibayar, betul apa enggak? Kalau sudah dibayar, nanti nyanyi lagunya Maju Tak Gentar membela yang Bayar. bisa jadi kayak itu. Kadang-kadang juga karena ya ada kepentingan seperti itu. Kalau kemudian untuk kalangan penulis modern bisa jadi juga karena faktor keinginan. Kadang penulis modern Muslim ini kadang itu merasa kok umat Islam ini berantem soal sini penyebabnya apa? Kadang pengen menjadi pahlawan bagi kemanusiaan. Makanya saking pengennya jadi pahlawan kemanusiaan, ini umat ini kok sering berantem terus, kenapa toh? Muslim berantem sama Kristen, berantem sama Yahudi, berantem sama Hindu, sama Buddha. Apa? Gimana mereka biar damai kan gitu? Ya sudah, gimana kalau buat teori penyamarataan agama sama-sama masuk surga biar semuanya nggak berantem. Pengen jadi pahlawan kemanusiaan, muncullah teori namanya apa? Yang penyamaan semua agama. Nah, plural, gitu ya. Itu bisa jadi juga mungkin karena pengen Ahlus Sunnah berantem terus dengan Syiah. Gimana? Oh ternyata gara-garanya Abdullah bin Sabah, gimana kalau Abdullah bin Sabahnya jaga mereka aja? Mungkin bisa jadi. Minum dulu ya. Itu kemungkinan tadi ya, kemungkinan. Kemudian yang kelima, apa argumentasi yang meragukan? Abdullah bin Sabah itu nggak ada. Apakah punya argumentasi? Punya. Dan kalau kita belum begitu paham dengan metodologi cara takdil, kadang juga terbawa dengan argumentasi mereka gitu. Kata mereka gini, karena kebanyakan riwayat yang menceritakan Ibnu Sabah bersumber dari satu jalur, yaitu jalurnya Saif bin Umar Al-Dhabi Al-Asadi. Saif bin Umar Al-Dhabi Al-Asadi. Nah ini kata mereka, udah ente Ahlus Sunnah. Ini kan referensinya kan ini Saif bin Umar Al-Dhabi Al-Asadi. Ibnu Jarir juga nukil dari sini. Az-Zahabi juga nukil dari sini. Ibnu Jarir karyanya apa nih? Dalam sejarah ada yang tahu? 10 real ada nggak vouchernya? 10 real yang tahu? Karya Ibnu Jarir apa dalam sejarah? Ya udah deh. Ibnu Katsir yang gampang deh. Apa? Tafsir. Ya ini sejarah ini bukan tafsir. Apa? Karya Ibnu Katsir dalam sejarah? Al-Bidayah, Wan? Siapa yang jawab tadi? Kayak? Hah? Nah, ini. Mana 10? Ini 10 ini. Ini. Alhamdulillah. Jadi Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Ibnu Asir, Al-Kamil Fitari menyebutkan rata-rata dari Said bin Umar Al-Dhabi Al-Asadi. Ini kata mereka. Ayo Ahlus Sunnah kita buka referensi kalian. An-Nasai mengatakan dia dhaif, lemah orangnya. Terus Ibnu Hatim mengatakan matruk, ditinggalkan hadisnya. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. An-Dhahabi mengatakan dhaif, lemah kan gitu. Ibnu Hibban mengatakan ini orang dituduh zindik karena meriwayatkan banyak hadis palsu dari orang-orang siqah. Kata kalau kita, iya berarti dhaif. Kalau hadis dhaif boleh dipercaya enggak? Boleh enggak, Aki? Enggak. Tidak? Tidak boleh. Jadi seolah-olah ilmiah enggak itu kira-kira? Boten. Ya seolah-olah ilmiah kan? Hadis dhaif, kenapa dipercaya? Gitu loh. Ya seolah-olah ilmiah. Makanya ya coba nanti sama penulisnya kan di apa disanggah gitu. Tanggapannya apakah menurut dhaif? Meskipun banyak ahli hadis mengatakan beliau lemah, memang benar ini beliau itu lemah dalam penukilan hadis, namun mereka menyatakan bahwa orang ini adalah ahli dalam sejarah. Loh, kok dibeda-bedakan? Ya itulah cara kita memilah-milih untuk menisbahkan ke Rasul. Ini orangnya harus jelas-jelas standarnya beda dengan kalau cuma sekedar menceritakan sejarah, gitu. Makanya Al-Dhahabi mengatakan ia adalah pakar sejarah,
Meskipun kalau nukil hadis sampai ke Rasul dinilai lemah, tapi kalau nukil sejarah dinilai pakar, kuat, seperti itu. Dan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia lemah dalam urusan nukil hadis, tapi sebagai panutan dalam penukilan sejarah. Dan ini yang tidak dipahami oleh orientalis. Mereka pikir, wah ahli sunnah kayak gini prinsipnya. Kenapa nanti lemah? Kenapa mereka nggak ngambil prinsip yang kedua seperti itu. Terus kemudian, adapun tuduhan Ibnu Hibban atas sifat zindiq, maka Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Hibban berlebihan dalam hal ini. Terus kemudian, Ibnu Jarir Al-Dhahabi, Ibnu Katsir juga menjadikan sebagai dasar dalam penukilan riwayat. Padahal yang namanya Al-Hafidh Ibnu Katsir juga Al-Hafidh Al-Dhahabi itu sangat selektif dalam sanad, selektif sekali gitu. Tapi masih dijadikan oleh beliau berdua. Terus Muhibbuddin Khatib mengatakan dia adalah orang yang paling tahu dalam sejarah Irak. Ini tadi Said bin Umar. Kemudian Dr. Al-Ishi mengatakan riwayat Said sepakat dengan riwayat lain dari jalur lain dengan sanad sahih. Iya, ternyata ada jalur yang lain, nggak ada dari Said. Ini mungkin yang tidak ditemukan oleh orang talis gitu. Penelitiannya mungkin di sebatas Ibnu Jarir dan yang lain, ternyata masih ada riwayat yang lain. Seperti disebutkan oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir banyak menukil riwayat masalah Ibnu Saba dari jalur lain dengan sanad yang sahih. Terbantah nggak argumentasinya? Terbantah. Seperti itu. Terus kemudian bahkan referensi Syiah sendiri mengatakan dari jalur lain, bukan dari jalur Said, menyatakan bahwa Ibnu Saba itu ada, bukan fiktif dan bukan rekayasa. Sudah paham ya? Masya Allah. Nggak paham ya wis terserah antum. Terus kemudian ini yang disebutkan Ustaz tadi, ada kritikan atas kebijakan Utsman tidak menerapkan kisos pada Ubaidillah bin Umar. Jadi gini ceritanya sih. Jadi Umar bin Khattab punya banyak anak gitu ya. Salah satu diantaranya Abdullah bin Umar, ada Ubaidillah bin Umar. Karena disebutkan oleh penulis bahwasanya sebelum siapa ini yang membunuh Umar tadi, siapa namanya? Abu Lu'lu ya. Membunuh Umar, sebelumnya dia itu ngobrol-ngobrol dengan orang yang namanya Hurmuzan. Hurmuzan ini juga kalau dalam Sahih Bukhari pernah diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab. Sebenarnya pernah diajak musyawarah. Diajak musyawarah apa? Saya merangi Persia dulu atau Konstantinia. Kata Hurmuzannya, Persia itu ibarat burung, kepalanya, yang lainnya sayapnya. Penggal kepalanya dulu, gampang, yang lainnya runtuh. Akhirnya diperangi siapa dulu? Persianya. Itu Hurmuzan itu seperti itu. Nah, juga bercakap-cakap dengan Jufainah. Jadi bercakap-cakap dengan 3 orang ini. Nah, setelah Umar terbunuh, anaknya Umar yang namanya siapa? Ubaidillah. Ada Abdullah, ada Ubaidillah. Ini tidak terima gitu loh. Udah habis waktunya. Belum. Nah, bapaknya dibunuh, marah nggak lu? Marah ya? Bapak kesayangan Khalifah dibunuh, marah. Terus saking marahnya bawa pedang, ganti dibunuh itu. Baru terkuduk sudah dibunuh gitu loh. Siapa? Si Hurmuzan tadi dibunuh. Karena Ubaidillah mengira dia terlibat dalam pembunuhan Umar bin Khattab. Jufainah juga dibunuh sekalian gitu. Karena kemarinnya berkumpul dengan Abu Lu'lu. Nah, di samping itu sampai Ubaidillah bin Umar ini juga membunuh putri kecilnya Abu Lu'lu. Putri kecilnya juga ikut dibunuh. Nah, padahal kan dalam Islam kalau membunuh jiwa dengan cara tidak hak harus diqisas. Tapi Utsman tidak diqisas gitu loh. Itu yang terus istilah beliau tadi yang menyebutkan asal dibahas sama Ustaz Eko. Terus juga punya lahan khusus mengumpulkan mushaf, itu juga dinisbatkan kepada Utsman bin Affan sampai disebut Rasulnya Rasul Utsmani gitu ya. Terus konon beliau menekan keluarga itu juga sudah dibahas sama beliau. Sikap beliau kepada sebagian sahabat, konon beliau mukul Ammar bin Yasir dan Ibnu Mas'ud dipukul keras gitu sampai melukai. Juga konon beliau mengasingkan bukan Ammar bin Yasir, salah ketik. Siapa yang ke Robalah? Abu Dzar. Konon beliau mengasingkan
Abu Dzar al-Ghifari. Seperti itu, konon seperti itu. Terus bagian sikap beliau tidak ikut perang Badar, tidak ikut Baiat Ridwan. Untuk masalah kisos ini disebutkan oleh penulis bahwa sebenarnya Utsman itu sudah bermusyawarah dengan sahabat. Ini bagaimana ini? Bapaknya dibunuh kemarin. Masa kita mau bunuh anaknya gitu loh? Apa tuh? Bapaknya siapa? Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu kemarin. Nah sekarang kita mau bunuh. Nah ini musyawarah. Dalam syura Ali bin Abi Thalib mengusulkan ya dibunuh ya. Kalau namanya sudah membunuh dengan cara tidak benar berarti ya dibunuh. Musyawarah dengan para sahabat dan sebagian mengatakan Amirul Mukminin pas pembunuhan ini kan belum ada imamnya dan itu sekarang jadi imamnya, maka masalahnya dikembalikan kepada imam, silahkan seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk tidak dibunuh. Itu berarti dalam satu jawaban ini sudah musyawarah dengan para sahabat, bukan keputusan pribadi. Terus uniknya ada riwayat yang kedua, anaknya siapa? Anaknya Hurmuzan ini sudah memaafkan Ubaidillah. Udah diikat Ubaidillahnya, udah diikat di pojokan masjid itu, udah kamu tangkap, kalau mau kamu bunuh silakan kamu bunuh. Tapi ketika sudah diserahkan oleh Utsman, malah anaknya siapa Hurmuzan sudah malah memaafkan, sudah saya maafkan, malah dimaafkan. Dah. Terus begitu juga dengan Jufainah tadi yang juga sudah memaafkan. Nah, terus untuk anak kecilnya Abu Lu'lu, kata para ulama, kata penulis juga, itu kemungkinan karena Abu Lu'lu itu adalah Majusi gitu ya. Majusi, dan dalam hadis sahihnya dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan wa alla yuqtala muslimun bika kafir, dan tidak boleh dibunuh orang muslim gara-gara bunuh orang kafir. Kalau memang manusia dianggap orang kafir karena ada syubhatnya, akhirnya Utsman yang membayar diat untuk Ubaidillah ini. Terus kemudian kata 5 untuk sudah ya tuh untuk menyempurnakan sholat, karena ya tadi kata Ustaz Eko, beliau tuh punya istri di Mekah gitu loh. Kayak siapa yang istrinya 2 di sini angkat tangan. Pengen istrinya 2 angkat tangan. Pengen semua gitu ya. 10 ya enggak. Antum yang pengen bayar gimana? Maksudnya kayak mungkin Ustaz Eko lah gitu ya. Di sini punya istri, terus kemudian nikah lagi di Mekah gitu. Nah berprinsip ya di sini kan ada istriku, berarti saya mungkin juga di sini gitu. Nah ketika ke Mekah punya istri juga, berarti saya juga aslinya penduduk Mekah. Apalagi dulu belum ada KTP ya, Pi. Kalau sekarang udah ada iqomah, ya ada paspor, warga negara mana kan gitu. Kalau dulu ada, nggak ada. Terlebih ternyata Utsman itu juga punya kebun di Taif, punya harta di Taif, punya istri di Mekah. Jadi menganggap dia itu bermukim di Mekah. Nah istihad, nanti kalau saya orang mukim ikut kosor, orang-orang Mekah pada kosor sholatnya, saya takut. Seperti itu. Nah pendapat ini juga salah satu riwayat dari Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau seorang itu pun punya keluarga yang tadi itu di sono, dia musafir di sono punya keluarga, nggak boleh kosor, harus menyempurnakan sholat karena dia ahli mukim sono seperti itu. Itu. Terus kemudian kalau masalah lahan khusus, dari Rasulullah sudah punya lahan khusus, Abu Bakar sudah punya lahan khusus. Mengumpulkan mushaf itu ijma para sahabat, bukan dari beliau saja. Waktu semua sudah dibahas oleh Ustaz Eko, saya tambahkan sedikit. Ini Abdullah bin Amir sebagai wali kota Basrah, karena kapasitas beliau sebagai pembebas Khorasan dan perbatasan Persia, panglima dulunya gitu loh. Bukan orang biasa, bukan sekretarannya keluarga, bukan gitu. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam itu sudah dari dulu, kebetulan keluarganya Utsman. Paham? Jadi sebelum Utsman diangkat jadi khalifah, gubernur Syam sudah Muawiyah. Nah giliran beliau naik jadi khalifah, tinggal menetapkan sampean tidak tak ganti, tetap saja jadi gubernur. Ya mungkin orang harusnya saya itu mungkin yang iri, jadi ngomong-ngomong seperti itu, dan yang lain-lainnya. Ada Al-Walid bin Uqbah sebagai wali kota Kufah. Kan Umar juga mempercayainya untuk urusan zakat Bani Taghlab.
Adapun setelah itu ada riwayat mengatakan Walid ini minum khamr. Masa ngangkat gubernur kok orangnya fasik minum khamr. Ya namanya manusia, siapa yang jamin selalu istiqomah? Ada yang bisa jamin? Antum sekarang sholatnya rajin, puasanya juga rutin. Siapa yang jamin antum mati husnul khotimah? Angkat tangan juga. Hah? Gak ada kan? 20 real. Gak ada yang berani. Karena kan gak. Ya namanya istihad, seorang amir, seorang khalifah, orang baik awalnya ketika diangkat jadi gubernur ternyata minum khamr, ya sudah sama beliau sudah dihukum dan kemudian dicopot jabatannya. Ya, lumrah seperti itu. Abdullah bin Sa'id bin Abi Salah sebagai wali kota Mesir setelah Amr bin As karena kesalehannya meskipun pernah murtad pada masa Rasulullah. Itu ada yang gugat Utsman. Orang pernah murtad kok dijadikan gubernur gitu loh. Kata Utsman, sudah murtad terus kemudian balik pada masa Rasul dan Rasul menerima maafnya. Ya kenapa dipersalahkan seperti itu? Kemudian masalah memukul para sahabat itu, memukul 2 orang sahabat itu perawinya adalah Abi Mikhnaf Lut bin Yahya. Ini Rafidhi yad'u ila bid'atih. Udah orang Syiah mengajak kepada kesyiahannya. Berarti kalau teori hadis langsung tolak enggak gitu. Ngapusi itu berarti tahu ngapusi ya? Bohongi seperti itu. Kalau Ammar bin Yasir sendiri, mohon maaf ya Ammar bin Yasir, siapa Abu Dzar al-Ghifari itu mengungsi menyendiri ke Rabadah itu atas kemauan sendiri bukan atas paksaan dari Utsman bin Affan. Beliau nggak ikut perang Badar karena istrinya lagi sakit. Kata Rasul nggak usah ikut perang Badar, jaga istri, kamu dapat pahala seperti perang. Istrinya beliau siapanya Rasul? Halo? Istrinya beliau siapanya Rasul? Putrinya? Rasul. Yang larang ikut siapa? Ya kok protes? Kan gitu. Katanya beliau juga nggak ikut baiat apa namanya? Ridwan. Lah baiat Ridwan itu untuk siapa coba? Baiat Ridwan itu untuk Utsman. Utsman yang diutus untuk ke Quraisy mengatakan bahwa Rasul mau umroh sama Quraisy, Utsmannya ditahan. Terdengar berita Rasul, Utsman terbunuh. Rasul murka, seluruh sahabat dikumpulkan, janji setia kita untuk darahnya Utsman. Perang sampai mati untuk menuntut darahnya Utsman. Ternyata Utsmannya pulang. Ya otomatis nggak ikut baiat dong. Baiat ini untuk Utsman gitu loh. Paham ya? Mikir gitu loh maksudnya gitu ya. Oh ini memang untuk Utsman kok diberikan seperti itu. Nah, terus kemudian ada perselisihan juga ini ada benih-benih perselisihan di antara para sahabat. Ada di Kufah, ada Abdullah bin Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam masalah hutang, kalau berakhir dengan damai. Juga beberapa perselisihan di antara para sahabat. Ini juga ada perselisihan antara Muawiyah dan Abu Dzar al-Ghifari dalam memahami ayat At-Taubah ayat 34. 34 bunyinya gimana? Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Abu Dzar itu prinsipnya tidak mau menahan duit lebih dari 3 hari gitu lah. Nah, Muawiyahnya namanya gubernur, ya kalau cuma duitnya langsung habis-habis ya rakyatnya repot kan seperti itu. Harus ada cadangan untuk daerah kan seperti itu, untuk dimakan, untuk anggaran belanja selama bulan, selama tahun. Ada perbedaan pendapat itu salah satu bibit perselisihan di antara para sahabat. Terus kemudian ini peran Ibnu Saba dalam fitnah ini disebutkan dalam 2 kategori riwayatan. Yang pertama, mereka yang meriwayatkan secara utuh sempurna dari awal sampai akhir. Yang pertama Bimikhnaf. Bimikhnaf ini sendiri orang Syiah yang meriwayatkan gitu loh. Itu diriwayatkan dari awal sampai akhir gitu. Terus kemudian Sa'id bin Umar yang tadi itu juga ada Imam Al-Waqidi. Terus kemudian riwayat tidak utuh seperti Ibnu Zubair bin Awam nih banyak. Ada yang menyaksikan sejarah, ada yang mendengar sejarah ini, ada yang jauh setelah sejarah itu. Jadi riwayatnya sangat banyak sekali. Apakah satu-satunya pemicu fitnah adalah hanya Ibnu Saba? Ternyata tidak. Kata penulis, tidak hanya Ibnu Saba gitu ya, memporak-porandakan fitnah itu, mau nyebar fitnah itu nggak hanya Ibnu Saba, nggak hanya satu-satunya sebab. Karena memang ya kata Rasul SAW,
bahwasanya selama ini dimaknai ya dengan maknanya, selama Umar itu masih ada, selama pintu itu masih ada, pintunya itu siapa maksudnya? Umar kan ya. Selama pintunya itu masih ada, umat Islam akan terjaga dari fitnah. Tapi kalau pintunya sudah nggak ada, fitnah akan masuk. Nah, Umar malah nanya ke yang cerita ini, pintunya dibuka atau didobrak? Didobrak. Emang sudah diramalkan oleh Rasul. Bahwa Umar bakal didobrak, maksudnya bakal syahid, bakal dibunuh, tidak mati biasa seperti itu. Jadi memang sudah diramalkan oleh Rasul SAW. Nah, kata penulis, perbedaan gaya kepemimpinan itu menjadi salah satu faktor lagi. Umar bin Khattab itu orangnya tegas-gas gitu ya. Untuk diri sendiri dan semuanya sangat tegas sekali. Benar-benar tegas. Nah, Utsman bin Affan ini gaya kepemimpinannya lembut. Bahasa kalem ya. Kalau tegas itu kan bahasa kasarnya kita apa ya? Hah? Kaku gitu ya. Kaku keras. Nah, Umar bin Khattab, kalau Utsman ini gayanya kalem, lembut. Beda enggak ini? Beda lagi. Kalau zamannya Umar bin Khattab, pihak-pihak yang mau masuk ke Islam, mau menunjukkan Islam, mikir gitu. Wah, ini Umar ini nggak boleh kita macam-macam gitu. Ada seorang benih liberal zaman itu nanya tentang kalimat Quran untuk membuat ragu-ragu. Dipanggil sama Umar, dicambuk, kapok, udah nggak ada lagi yang mau nanya kayak gitu. Iya, mau nanya macam-macam, cambuk selesai. Tapi setelah masa itu, pas masa Utsman, ya orang-orang model seperti ini, tipe-tipenya seperti ini, wah, udah nggak ada lagi yang model Umar. Ayo masuk. Nah, seperti itu loh. Jadi gaya kepemimpinannya beda. Terus kemudian sebagian sejarawan Asy-Syi'ristani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar mengatakan Bani Umayyah juga menjadi salah satu sebab timbulnya fitnah, terutama Marwan bin Al-Hakam. Nggak tahu siapa beliau, itu nanti bisa ditanya ke Ustaz Eko, jangan ke saya ya. Terus kemudian sikap Utsman yang membolehkan para sahabat Rasul untuk hijrah meninggalkan Madinah. Dulu kalau Umar itu kan para sahabat mau keluar Madinah nggak boleh sini. Jadi kalau ada apa-apa musyawarah ijma gitu. Makanya ijma kalau mengulah ada sahabat, ijma yang dinukil dari sahabat kebanyakan pada masa Umar, karena masih ngumpul di Madinah dan masa Abu Bakar. Setelah itu pada pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi kemana ya udah beda-beda seperti itu. Terus kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semakin jauhnya masa dengan masa kerasulan menjadi sebab faktor keributan seperti itu. Terus kemudian perbedaan perlakuan Abu Bakar dan Utsman terhadap mereka yang pernah murtad. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu prinsipnya kalau orang pernah murtad tidak usah kita ajak perang, nggak usah diajak. Yang mau ikut silahkan, gitu. Tapi nggak pernah diajak. Kalau Utsman bin Affan, kalau meskipun sudah pernah murtad, kalau Islamnya baik ya diajak perang. Itu menimbulkan perbedaan seperti itu, menimbulkan perbedaan kondisi. Kemudian terbukanya dunia bagi umat Islam serta sifat berlomba-lomba. Kalla innal insana la yatgha. Kalau sudah kaya itu kan mikirnya macam-macam lagi. Kita kalau kere mikir makan aja gitu ya. Besok makan apa? Udah ada nasi. Lauknya apa ini? Mikirnya kan ke situ aja gitu ya. Minyak goreng ada enggak? Terus kompor ada atau enggak? Listriknya bayar cukup atau enggak? Kan itu saja. Kalau semuanya sudah cukup, mikirnya macam-macam. Kalau sudah cukup semua, ini pemimpin ini mikirnya bener apa enggak kan gitu. Mikir ke sana juga gitu. Saya ini berhak enggak jadi pemimpin. Nah, akhirnya mikirnya macam-macam. Kalau sudah banyak duit gitu, bersyukurlah orang itu bisa. Kita mungkin ya enggak kaya-kaya gitu ya. Jadi enggak mikir yang macam-macam gitu ya. Kalau kita mikir macam-macam gitu mungkin ya repot juga kalau banyak duitnya seperti itu. Terus kemudian ringkasan fitnahnya ya kata dia Ustaz Juna tadi, ya memulai menebar fitnah ke penjuru negeri, pusatnya di Mesir sampai berhasil mengumpulkan 2.000 tentara. Ini di musim haji 2.000 tentara digerakkan ke Madinah. Di Madinah masih lengang karena pada haji. Zaman dulu belum ada masrih nih. Bebas haji gitu ya. Jadi banyak yang nggak tahu Utsman itu terbunuh itu nggak tahu. Banyak yang nggak tahu karena masih haji seperti itu. Jadi mengumpulkan 2.000 tentara datang ke Madinah untuk mengepung Utsman
Ya, yang di Madinah juga bingung, sahabat membelanya gimana itu juga bingung. Wah, hasil sampai kata beliau tadi ada yang melompat ke rumah ke dalam, beliau lagi baca Quran, tapi malamnya sudah beliau bermimpi. Nah, puasa, beliau itu puasa, dan beliau mengatakan, aku semalam bermimpi ketemu Rasul, kamu nanti buka puasa bareng aku. Rasul seperti itu, dan ternyata benar, itu syahid. Syahid itu ya yang membelahi cuma istrinya. Siapa nama istrinya? Nailah kalau tidak salah ya. Nailah kalau tidak salah. Pas mau ditebas itu Usmannya, Nailah jarinya itu menghalang, akhirnya jarinya juga putus. Nah, jari inilah nanti yang dengan bajunya Utsman yang dibawa ke Muawiyah. Akhirnya Muawiyah juga mengumpulkan massa untuk menuntut para pembunuh ini biar disos. Seperti itu. Paham ya? Nah, kondisinya ya setelah terbunuh ini tidak stabil sekali lagi. Madinah dikuasai oleh para pemberontak ini yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah dari Mesir. Bayangkan antum. Dan kebanyakan secara aklamasi lah gitulah. Ada yang terakhir membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, Aisyah, Zubair dan Tolha itu setiap mereka minta segera yang bunuh Utsman itu dikisos. Ali ya bingung. Bayangkan di dalam Madinah saja itu pasukannya saja 2.000 lagi. Itu pasukannya loh ya. Belum yang bukan pasukan. Itu ada di barisan Ali. Gimana Ali mengkisosnya? Udah ada. Ali bisa mengambil yang pemberontak ini ya nggak bisa. Ya akhirnya perbedaan istihad ini akhirnya sampai terjadilah perang Jamal yang disebutkan Ustadzuna tadi, dan setelah itu mereka itu sudah menjadi kelompok-kelompok gitu, menjadi kelompok yang punya keyakinan sendiri. Dan karena mereka mengikuti Abdullah bin Sabah, mereka disebut akhirnya sebagai Sabah. Dan mereka ini mulai menanamkan keyakinannya ke masyarakat. Dan keyakinan yang paling kecil itu adalah ketika mereka mengatakan Nabi itu tidak menyampaikan semua Al-Quran, disampaikan cuma sedikit, disampaikan ke masyarakat. Terus mereka juga menuhankan Ali dianggap menjadi Tuhan. Terus kemudian mereka juga tadi disebut berwasiat bahwa setiap Rasul itu harus punya wasiat. Terus kemudian rojaah itu kebangkitan kembali. Kata Abdullah bin Sabah, aneh, umat yang meyakini Isa bin Maryam bakal hidup kembali, masa nabinya nggak bakal hidup kembali? Padahal Quran mengatakan innal ladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. Sesungguhnya dia yang memberikan Quran kepadamu bakal mengembalikanmu gitu. Dan mengembalikan ini dipahami oleh Abdullah bin Sabah sebagai rojaah, bahwa nanti Ali itu bakal hidup lagi, dan setelah hidup giring semua manusia dengan tongkatnya gitu untuk menjadi Sabariyah, kata mereka seperti itu. Terus masalah Sabah hulul, menyatu dengan Allah. Tanasuh itu kalau bahasa kita reinkarnasi. Cuma bedanya kalau reinkarnasinya orang Hindu itu sepaham saya itu dari orang mati terus kemudian nanti lahir lagi gitu ya, lahir lagi. Kalau ini enggak, reinkarnasinya Tuhan itu menjelma ke imam-imamnya gitu loh. Itu pemahamannya. Terus kemudian ibadah ya bedu, kalau referensi dari mereka menunjukkan bahasanya Allah itu mengetahui sesuatu yang sebelumnya nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Jadi Allah memutuskan perkara, terus kemudian Allah melihat ada perkara yang lebih baik lagi. Jadi seolah-olah ini menafikan Allah itu alim. Sifat keilmuan Allah itu seolah-olah tidak mutlak. Kayak kita saja kan? Kayak kita kalau kita kan punya sifat bada semuanya. Kayak siapa yang sudah nikah? Dan nikah semua ya. Sebelum nikah kita anggap calon istri kita itu paling cantik dunia, betul ya? Iya. Setelah nikah kayaknya biasa gitu ya. Kayaknya biasa itu.
badai itu kayak gitu maksudnya itu. Nah, ini disebabkan kepada Allah yang nggak boleh gitu. Ilmu Allah itu mutlak gitu, nggak ada sifat pada sebetulnya nggak ada. Dan kemudian karena orang-orang Sabaiyah ini akhirnya juga punya kelompok sendiri, ngajak masyarakat untuk meyakini Ali sebagai Tuhan. Ali murka, hadirkan mereka ke saya, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka dihadirkan kepada Ali, konon ada 70, konon mengatakan lebih, dan juga mengatakan kurang. Ini disuruh tobat. Enggak, kata mereka, engkau tetap Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Ali semakin marah. Nah, akhirnya karena disuruh tobat tidak mau, Ali memerintahkan untuk menggali kubangan besar. Kemudian mereka dibakar di situ. Anehnya yang mereka dibakar itu juga malah senang gitu loh. Karena dibakar oleh Tuhannya. Dan itu keyakinan yang diyakini sampai sekarang ini yang menuhankan Ali ini. Sanadnya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar hasan. Dan peristiwa ini juga sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ikrimah bahwa Ali membakar orang-orang murtad. Maksudnya mereka tadi itu menuhankan Ali. Kabar ini sampai kepada Ibnu Abbas, beliau mengatakan seandainya aku berada pada posisi Ali, aku tidak akan melakukannya. Ya seandainya, tapi kan yang melakukan adalah Ali. Istilahnya Ali bin Abi Thalib. Nah ini kita akhir saja. Kemudian di antara pengikut Ibnu Saba adalah Kinanah bin Bishr Tujaibi dari Mesir, terus Umair bin siapa itu? Al-Tabi Kufah, Rasid Al-Hijri, Mughirah bin As'ad dari Kufah. Yang paling terkenal ini Jabir Al-Ju'fi. Kalau yang meneliti hadis, terusan hadis pasti akan ketemu ini banyak sekali ya Jabir Al-Ju'fi ini. Konon mengatakan dia itu membawa berapa puluh ribu hadis gitu, tapi hadisnya bermasalah. Nanti kalau hadis ini Jabir Al-Ju'fi rata-rata mengatakan ini dari karena mengapa? Dia adalah orang Syiah. Itu mungkin nanti karena bihamdillah, mohon maaf dari awal sampai akhirnya. Semoga sekedar mengulang yang dari Ustaz Iqbal Fuzia tadi yang datang belakangan, insyaallah kebagian, karena yang depan tadi nggak kebagian gitu ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan tanyakan kepada Ustaz Iqbal, saya mendengar saja. Sekian dari saya.